Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak terasa minggu ini adalah minggu terakhir di bulan November. Saya mengajak kita semua yang berada di rumah, kita mau bersama-sama menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan pada saat ini. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita akan mengangkat pujian, Engkaulah kekuatanku. Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Engkau Allah yang menopang kehidupan kami. Kami mau sembah Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau bersama-sama mengatakan, Engkaulah kekuatanku. Pujian ini sekali lagi kita mau katakan Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Pujian ini sekali lagi kita mau katakan bahwa Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku
Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita mau katakan sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Karena Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita mau sembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau naikkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhanlah kekuatan, Tuhan adalah pertolongan, Tuhan tempat kita berlindung. Haleluya Yesus, haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang luar biasa. Kami bersyukur untuk setiap kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk setiap kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau memulai ibadah kami. Kami menyerahkan ibadah kami pada saat ini dari awal sampai berakhir. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami siap bersorak-sorai memuji Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke jemaat terkasih, kita akan bersama bersorak-sorai pada saat ini. Kita mau puji nama Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, selalu
Jemaat terkasih, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kembali kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama menyembah Tuhan. Kita angkat pujian, sungguh indah.
kepada hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami persilakan. Mari kita berdoa. Sungguh indah segala rencana dan jalan-Mu, tidak terselami oleh pikiran kami, namun kami dapat merasakan keindahan bersama-Mu Tuhan. Dan itulah yang kami minta saat kami menyimak sebagian sabda-Mu. Kami ingin mengalami keindahan bersama-Mu Tuhan. Untuk itu, pakailah kami semua anak-anak-Mu, kiranya Engkau memperkenankan dan mengurapi kami, sehingga sebagian sabda-Mu yang kami dengar dapat menumbuhkan kerohanian kami dan menguatkan iman kami. Demi nama Yesus kami berdoa kepadamu Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema pemberitaan firman Tuhan pada hari ini adalah ketidaksabaran mendatangkan kesengsaraan. Tema ketidaksabaran mendatangkan kesengsaraan bersumber dari Kejadian 16 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Untuk itu saya akan membacakan untuk jemaat yang dikasihi Tuhan. Kejadian 16 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima demikian bunyinya. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah, hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu. Yani ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita sudah mengetahui kesabaran diperlukan muncul dalam kehidupan kita ketika kita menunggu janji Allah. Kesabaran juga diperlukan muncul dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi kesulitan dan penderitaan. Kesabaran diperlukan muncul dalam kehidupan kita ketika kita menunggu apa yang kita inginkan terwujud. Selain itu, kesabaran diperlukan muncul dalam kehidupan kita ketika kita menunggu jawaban doa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu lalu juga kita sudah mengetahui tokoh Alkitab yang menanti dengan sabar janji-janji Allah adalah Abraham, yang dulunya bernama Abram. Dan karena kesabarannya, Abraham memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Itu terlihat dalam Ibrani 6 ayat 13 hingga ayat 15 yang minggu lalu telah kita baca. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita kali ini menuturkan tentang istri Abram yang bernama Sarai, yang kemudian dipanggil Sarah. Sarai tidak memiliki anak. Selain itu,
ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Sarai berburuk sangka kepada Tuhan. Sarai menyangka Tuhan tidak memberi ia melahirkan anak. Karena itu Sarai menyuruh Abram menghampiri Hagar dengan harapan melalui Hagarlah ia dapat memperoleh seorang anak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Abram, kita tidak tahu entah karena ia menyayangi istrinya atau karena ia takut pada istrinya, mendengarkan dan menuruti apa yang dikatakan istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah Hagar. Dan ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia merendahkan dan menghina Sarai. Tindakan Sarai memberikan Hagar kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya dengan tujuan melalui Hagarlah ia dapat memperoleh seorang anak, merupakan ekspresi ketidaksabaran Sarai. Selain itu, memperlihatkan realita dalam rumah tangga mereka bahwa Abram sabar, sedangkan Sarai tidak sabar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadi tindakan Sarai memberikan Hagar kepada Abraham suaminya untuk diperistri oleh Abram itu merupakan bentuk atau ungkapan ketidaksabaran Sarai. Selain itu memperlihatkan dalam sebuah rumah tangga tidak aneh kalau suaminya sabar, istrinya tidak sabar, atau sebaliknya, istrinya sabar, suaminya tidak sabar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketidaksabaran Sarai mendatangkan kesengsaraan. Ia dinista oleh Hagar, ia dicerca oleh Hagar, ia dihina oleh Hagar. Betapa terlukanya hati Sarai. Itu semua akibat ketidaksabaran Sarai. Sarai tidak sabar menunggu janji Allah yang disampaikan kepada Abram, suaminya. Sarai juga tidak sabar ketika mengalami kesulitan mempunyai anak. Sarai tidak sabar menunggu apa yang ia inginkan. Selain itu, Sarai tidak sabar menunggu jawaban doa. Jadi ketidaksabaran Sarai itu mendatangkan kesaraan. Bentuk nyatanya adalah ia direndahkan oleh Hagar, dinista, dicerca, dicela, dihina oleh Hagar. Itu semua akibat ketidaksabaran Sarai. Sarai tidak sabar menunggu janji Allah. Sarai tidak sabar ketika mengalami kesulitan mempunyai anak. Sarai tidak sabar menunggu apa yang ia inginkan. Dan Sarai tidak sabar menunggu jawaban doa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketidaksabaran mendatangkan kesengsaraan dalam kehidupan Sarai. Dalam kehidupan kita, ketidaksabaran pun dapat mendatangkan kesengsaraan. Ada orang mencuri motor karena ketidaksabarannya ingin memiliki motor. Tertangkap lalu dipukuli oleh orang banyak. Ada orang korupsi karena ketidaksabarannya ingin cepat kaya. Tertangkap lalu dipenjara. Ada orang bunuh diri karena ketidaksabarannya menghadapi kesulitan yang mendera kehidupannya. Ada orang juga tidak sabar ingin menikah lalu putus studinya di tengah jalan.
Studinya tidak selesai, pernikahannya juga berantakan. Ketidaksabarannya mendatangkan kesengsaraan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hendaknya tidak meniru yang dilakukan Sarai. Sebaliknya, kita hendaknya selalu sabar, sebagaimana yang dikatakan di Efesus 4 ayat 2. Sabar terhadap segala peristiwa kehidupan dan sabar terhadap semua orang. Amin. Buat firman Tuhan. Angkat pujian sabar dalam susah dukaku. Inilah permohonan doa kami. Setelah kami menyimak sebagian firman-Mu, kiranya Engkau memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami untuk sabar setiap saat, sabar terhadap setiap orang. Biarlah kesengsaraan tidak menimpa kami karena kami sabar. Bersama-Mu Tuhan, kami terus mempercayakan seluruh perjalanan kami, sehingga kesengsaraan tidak menimpa hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa kepadamu Tuhan. Amin. Gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer Semboja 54 turut berduka atas berpulangnya Kakak Burina ke pangkuan Bapa di surga. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga besar Pendeta Yusuf. Pengumuman yang kedua, kembali saya menginformasikan buat Bapak Ibu yang ingin mendekatkan diri bersekutu dengan Tuhan, bisa meluangkan waktunya bersama-sama dengan kami di gereja ini untuk berdoa pada hari Jumat pukul 17. Sekiranya ada juga pokok-pokok doa yang ingin didoakan oleh kami, bisa menginformasikan pokok-pokok doa tersebut kepada Saudari Devi. Demikian pengumuman yang saya berikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jemaat terkasih, kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Kita akan mengangkat pujian. Terima kasih Tuhan. Dalam hidupku
Terima kasih buat kebaikan-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Kau telah menuntun perjalanan ibadah kami dari awal hingga akhir. Kau telah memampukan kami untuk membesarkan nama-Mu, memuji dan mengagungkan Engkau. Kau juga telah memampukan kami untuk mendengar sebagian sabda-Mu yang kami yakini akan menolong dan memandu kehidupan kami. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami terus mendoakan untuk pergumulan bangsa dan negara kami. Tiada henti-hentinya kami meminta pertolongan-Mu Tuhan, meminta belas kasihan dan kasih karunia-Mu, sehingga bangsa kami selalu diberkati oleh-Mu Tuhan, selalu mendapatkan tuntunan-Mu, sehingga tujuan bernegara ini dapat tercapai dengan baik. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan pimpinan kami dari tingkat tertinggi hingga terendah. Engkau memampukan mereka satu sama lain saling berkoordinasi dengan baik, saling bekerja sama, saling bahu-membahu untuk mengatasi setiap persoalan yang muncul di bangsa dan negara ini. Tuhan, Engkau memberikan hikmat, memberikan kesabaran, Engkau memampukan mereka untuk mengeluarkan keputusan-keputusan dan kebijakan yang tepat dan arif sesuai dengan kehendak-Mu, berkenan di hadapan-Mu. Kami juga menyerahkan tenaga medis ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memakai mereka untuk dapat menolong dan mengobati banyak pasien yang menderita, terkhusus untuk virus corona ini. Tuhan, Engkau mampukan mereka juga untuk memiliki daya tahan tubuh yang demikian tinggi, sehingga mereka tidak mudah tertular. Mereka memiliki kekuatan ekstra dari-Mu Tuhan. Kami menyerahkan juga seluruh pergumulan bangsa ini, termasuk bangsa-bangsa yang lain, untuk dapat menemukan vaksin yang dapat menolong menghadapi virus corona ini. Kau memakai rakyat Indonesia Tuhan, para peneliti yang sedang meneliti dalam rangka menemukan vaksin virus corona. Kau memberikan hikmat daripada-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap dampak yang muncul dari virus corona ini, baik dampak ekonomi, sosial, politik, keamanan, budaya, seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percayakan dan kami mohonkan agar setiap dampak yang negatif tersebut Engkau ubah untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak-Mu di tempat ini. Buat anak-anak-Mu, buat bangsa dan negara, rakyat kami percayakan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba juga menyerahkan anak-anak-Mu, setiap jemaat ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati rumah tangga mereka, Engkau memberkati kehidupan usaha mereka, Engkau memberkati studi mereka, pekerjaan mereka. Engkau memberkati setiap pergumulan yang mereka sedang alami. Bersama-Mu, Engkau memberi kemenangan. Bersama-Mu Tuhan, setiap persoalan yang mendera kehidupan mereka dapat teratasi dengan baik. Tuhan, khususnya untuk beberapa jemaat-Mu yang mengalami kondisi fisik tidak terlampau baik, yang memerlukan pemulihan, hamba percayakan ke dalam tangan-Mu. Kau menolong Oma Ferry, Kau menolong Oma Teko, Pak Toto, Brigita ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya sepenuhnya akan kebaikan dan kekuasaan yang sanggup menolong dan memulihkan kesehatan mereka. Tuhan, di akhir ibadah ini hamba juga memohonkan berkat khusus untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Untuk itu jemaat, terimalah berkat
dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat doa berkat ini hamba mohonkan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus yang menyertai kami dari hari ini hingga Maranatha, hingga kedatangan-Mu yang kedua. Amin.